Ramadhan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit, pelatih Persis Solo menentang penilaian Shin Tae-yong. Ramadhan Sananta mendapatkan sorotan dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena belum bisa bermain 90 menit. Faktanya memang Ramadhan Sananta tak pernah bermain selama 90 menit dalam 6 Cups-nya bersama Timnas Indonesia Senior. Untuk Sananta memang secara otot belum bisa bermain 90 menit, saya sedang berusaha untuk bisa mengubah itu, kata Shin Tae-yong. Penilaian berbeda diungkapkan pelatih Persis Solo, Leonardo Medina. Saat mendapatkan pertanyaan dari wartawan, Leonardo Medina menyatakan Ramadhan Sananta bisa main penuh selama 90 menit. Sananta kita tahu pemain terbaik, dia bisa main penuh dalam sebuah pertandingan, saya tahu dia bisa, kata Leonardo Medina. Saya respect ke Shin Tae-yong, mungkin Sananta di Timnas merasakan sesuatu saya tidak tahu, tapi saya percaya dia bisa main 90 menit, jelas Medina. Media Vietnam soroti peluang Shin Tae-yong ukir sejarah bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampil mengesankan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Brunei dengan agregat 12-0. Kemenangan tersebut membuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk mengukir sejarah baru bersama skuad Garuda, dan hal itu menjadi sorotan media Vietnam The Tao. Sesuai jadwal, Indonesia akan melakoni laga pembuka melawan Irak pada 16 November. Menariknya, jika menang melawan Irak, Shin Tae-yong akan menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Mengapa demikian? Berdasarkan statistik, dari total 6 pertemuan dengan Irak, Garuda hanya mampu bermain imbang 1 kali, dan 5 lainnya berakhir dengan kekalahan. Belum ada pelatih yang mampu mengantar Indonesia mengalahkan Irak. Shin Tae-yong tampaknya juga berambisi untuk menorehkan rekor tersebut. Baru-baru bahkan dikabarkan Shin Tae-yong mengirim tim analis ke Yordania untuk menyaksikan laga persahabatan antara Yordania versus Irak. Sandy Walsh minta sepak bola usia muda di Indonesia dapat perhatian khusus. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh memberikan kritikan terkait pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Sandy salah satu pemain yang sudah cukup kenyang merasakan didikan sepak bola Eropa dari kecil. Sandy merupakan jebolan Akademi Anderlecht di Belgia dan melanjutkan karir juniornya di KRC Genk pada tahun 2011. Setelah itu dia melanjutkan karir profesionalnya ke Zulte Waregem dan akhirnya berlabuh di KV Mechelen hingga saat ini. Pengalaman itu membuat Sandy bisa memberikan penilaian kepada pembinaan pemain muda di tanah air. Saya mendengar banyak hal baik bahwa mereka mengubah beberapa klub menjadi profesional. Saya berharap bahwa klub sepak bola memikirkan para pemain muda karena saya percaya ada banyak bakat di Indonesia, kata Sandy Walsh. Sandy menegaskan bahwa pemain muda harus mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi yang baik. Apalagi pemain-pemain muda masih memiliki semangat yang tinggi di sepak bola. Lokal Prod dibuat malu, Shin Tae-yong resmi jadi pelatih terbaik Timnas, lewati Alfred Riedel. Shin Tae-yong resmi melewati catatan Alfred Riedel sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kepastian ini terjadi usai Timnas Indonesia sukses menyapu bersih 2 kemenangan atas Brunei Darussalam. Hasil itu membuat Shin Tae-yong sukses mencatatkan kemenangan ke-21 sebagai pelatih Timnas Indonesia. Alfred Riedel sudah melatih Timnas Indonesia selama 3 periode. Selama 3 periode tersebut, Alfred Riedel sukses mencatatkan 19 kemenangan. Dengan rekor 21 kemenangan, Shin Tae-yong jadi pelatih dengan kemenangan terbanyak kedua bersama Timnas Indonesia. Untuk menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak, Shin Tae-yong harus melewati catatan dari pelatih Timnas Indonesia periode 1954 sampai 1963 Antun Pogacnik yang mencatatkan 36 kemenangan. Masih butuh 15 kemenangan lagi bagi Shin Tae-yong untuk melewati rekor tersebut. Bekerja dalam diam, Shin Tae-yong siapkan 3 penyerang mematikan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, posisi striker jadi masalah bagi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini juga sudah dirasakan langsung oleh Shin Tae-yong sejak ditunjuk jadi pelatih 4 tahun lalu. Sambil membangun tim, Shin Tae-yong mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Pilihan pertama jatuh kepada Dimas Drajat. Keputusan itu cukup cerdik dan terbukti nyata saat di lapangan. Dimas sampai saat ini mencatatkan 10 cup sukses mencetak 6 gol. Kemudian Ramadhan Sananta datang menjadi pilihan selanjutnya. Pendekatan Shin Tae-yong benar-benar terbukti berhasil dalam mengembangkan pemainnya.
Itu dibuktikan dengan performa yang apik di timnas dengan 4 gol dari 6 pertandingan. Proyek terakhir di sektor striker bagi Shin Tae-yong adalah mematangkan hoki Caraka. Dengan tangan dingin Shin Tae-yong, 3 striker lintas umur ini akan mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya. Apesnya Vietnam, bek yang dibenci supporter timnas Indonesia absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Vietnam yang dibenci supporter timnas Indonesia, Doan Van Hau bakal absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang mengarungi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam justru mendapatkan kabar buruk di mana bek andalannya Doan Van Hau harus menepi. November mendatang, timnas Vietnam akan memulai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Namun pelatih Trusier baru saja mendapat kabar buruk dari Doan Van Hau, tulis Soha. Belum lama ini Doan mengalami cedera tumit dan menurut prediksi awal harus istirahat hingga Oktober 2023, sambung Sohat. Doan dikabarkan menjalani proses pemulihan yang cukup lambat sehingga November 2023 menjadi jadwal tercepat untuk bisa pulih 100% dari cedera. Hal ini tentunya membuat Elie-Yves Trusier harus memutar otak. Ia harus mencari pengganti yang tepat untuk Doan Van Hau.